untuk masuk perguruan tinggi. Ya. Itu paradigma yang ada di negara kita. Sebenarnya kalau kita mau memformat pendidikan secara keseluruhan, menurut saya itu kita melakukan perubahan itu dari awal. Dari awal seseorang itu memperoleh pendidikan dari usia kanak-kanak lah, dari kindergarten ya, mulai TK, kemudian SD, SMP, SMA dan kuliah. Pada posisi SMA sebenarnya dia itu sudah harus bisa merancang karir masa depan ya. Tetapi di kita pada saat SMA ya, pada saat SMA itu yang dilakukan terhadap anak-anak usia peserta didik pada saat itu sama, mulai dari dia TK, SD dan SMP. Apa yang dilakukan? Belajar, ujian. Belajar, ujian. Nanti dia di SMP belajar, ujian juga. SMA belajar, di ujian juga. Nah, sebenarnya kan urutannya itu di TK ada manajemen pengembangan diri, kemudian di SD eksplorasi lingkungan, kemudian di SMP menemukan passion, bakatnya itu apa, di SMA mulai merancang karir masa depan, kemudian pada saat kuliah membangun dan mematangkan core school diri itu. Nah, tempat kita kan tidak seperti itu untuk SMA. Tetapi ada sedikit perbedaan ketika itu anak-anak memilih SMK. Nah, di SMK itu tidak sama dengan di SMA. Muatan 60% praktek yang dilakukan itulah bekal mereka di dalam masuk di 2021. Sebelum masuk kena pandemi, jadi belum betul-betul dirancang mereka belajar itu bagaimana solusinya untuk apa yang dikatakan oleh Bu Tresi untuk tingkat SMA. Tetapi kalau SMK ada sedikit optimisme kita dengan apa yang dilakukan sekarang, sehingga itu bisa menjadi perancangan karir di masa depan. Nah, kemudian berikutnya untuk dari Barito Utara, Pak Tajeri. Banyak guru yang menumpuk di ibu kota kabupaten kota ya. Saya sampaikan sejak 25 Oktober itu tahun 2019 saya mendapat penugasan dari Bapak Gubernur di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Itu kantor Dinas Pendidikan itu hampir seperti kantor kependudukan dan catatan sipil. Setiap hari itu orang itu mengusul mau pindah. Dan yang lebih mengherankan lagi, ada guru yang lahir di kecamatan itu menyelesaikan pendidikannya di SMA tersebut, mengambil kuliah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, disuruh mengajar di kecamatannya itu tidak mau. Nah, ini siapa yang suruh mengajar di situ, coba? Apanya yang keliru itu saya nggak ngerti. Ini fakta seperti itu. Nah, kita berusaha menahannya untuk tidak terjadi pemindahan. Sampai kadang-kadang Pak Rektor, saya itu ada berpikir juga, gimana ya kalau di daerah yang terluar, yang terjauh itu, yang terluar dan terjauh, bukan terpikirkan, terluar dan terjauh itu, kita tidak perlu ada guru di sana. Jadi begini, di sana hanya ada kepala sekolah dengan kabak TU aja. Guru-gurunya tidak ada. Jadi kalau sekolah itu perlu guru matematika, Pak Bayu ditugaskan dulu 2 bulan di sana. Pak Bayu guru matematika kan, tugaskan 2 bulan. Selesai 2 bulan ditarik, diganti oleh Pak Andre Elia Embang, guru matematika juga mengajar 2 bulan. Terakhir saya 2 bulan lagi, sekaligus evaluasi. Anak tersebut kan dapat mata pelajaran matematika dari guru matematika. Tidak seperti sekarang. Guru matematika yang ngajar guru sejarah yang ngajar guru olahraga, guru kimia yang ngajar guru biologi, ya kan? Entar kapan-kapan guru kesenian yang ngajar guru pencaksilat nih nanti. Ini yang terjadi. Kita berupaya menahan, mencari pola bagaimana caranya, tetapi itu tidak bisa dilakukan. Perlu komitmen. Saya terus terang saja, Mbak. Pada saat saya diminta BPSDM mengajar
namanya apa itu CPNS sekarang, di Latsar ya. Nah, di Latsar itu ada seorang guru, ada seorang CPNS guru berasal dari satu kota di Jawa. Kemudian dia diterima, Pak Bayu katakan tadi, yang sudah usia 50 tahun ke atas. Kalau ditanya, waduh Pak Kadis, saya ini umurnya sudah 50 sekian. Jadi apa hubungannya nih umur itu dengan IT? Gitu loh. Tidak ada suatu bahasa apologi yang harus dilakukan ketika kita memasuki era seperti ini, karena usianya 50 bisa dipermaklumkan dia tidak mengenal IT. Tidak bisa, ini suatu tuntutan. Nah, tetapi yang ambigu, ada guru-guru yang potensial yang dikatakan dari generasi milenial yang diangkat baru 5-10 tahun yang lalu, karena kebutuhan pengangkatannya itu berada di daerah terluar dan terjauh itu, di sana yang terjadi adalah blank spot dan blank energy, sehingga skill yang dia punyai dalam penguasaan IT itu menjadi tidak berguna. Loh, kenapa kok sampai blank spot blank energy? Wah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan nggak ngurusin tower BTS, nggak ngurusin listrik. Guru-guru kita luar biasa loh, di daerah Tumbang Sanaman, di daerah Katingan Pak, lulusan UPR itu kalau nggak salah, itu dia mengumpulkan baterai dari aki dari truk itu yang besar-besar, dia jajar sampai 10-20, kemudian energinya diambil dari solar capture, dia masukkan ke baterai itu untuk hanya menjalankan komputer di sekolahnya, supaya dia bisa memberikan materi-materi secara offline yang dia ambil secara periodik di kecamatan. Ini kan perjuangan sangat berat. Ada yang seperti itu sudah. Kita harus bisa memberikan aplikasi. Nah, ini adalah tantangan kita. Dinas Pendidikan tidak akan bisa bekerja sendiri kalau tidak ada komitmen dari berbagai pihak yang ada. Tapi kami siap untuk menjalankan tugas itu. Saya kira demikian, Pak Fitri. Baik, terima kasih Bang Mofid untuk jawabannya atas pertanyaan Bu Tracy dan Pak Tejeri. Kita beralih ke Bapak Rektor. Silakan Bapak untuk menjawab. Terima kasih. Sejak saat ini kita siap. Jadi tidak ada istilah minggu besok. Tapi kita tetap berjuang untuk memperbaiki secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada. Ibu Tracy, memang betul, itu setiap instansi punya kewenangan untuk menetapkan standar. Ya, seperti Bank Indonesia menjadi pemimpin bank dan lain-lain, itu kan menjadi hal yang memacu. Jadi kita tidak berhak melarang sesuatu instansi menetapkan standar untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi yang mereka pimpin. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan. Dalam saya menjalankan tugas sebagai rektor, pertama kali saya dalam tupoksi saya yang peringkat pertama, saya memperhatikan akreditasi. Sekarang UPR sudah 96% terakreditasi B, 1% terakreditasi A. Nah, target saya Universitas Palangkaraya berakhir akreditasi B Universitas Palangkaraya awal bulan Mei tahun 2021. Sekarang ini Universitas Palangkaraya sudah mempersiapkan segala perangkat untuk menuju akreditasi 2021. Target saya sebagai Rektor Universitas Palangkaraya bersama dengan seluruh jajaran pimpinan Universitas Palangkaraya, kita akan menuju langsung akreditasi internasional, bukan akreditasi nasional. Nah, akreditasi internasional, kalau kita memperoleh akreditasi internasional, jadi akreditasi internasional itu tidak ada akreditasi A, B, C, D, Pak. Jadi perguruan tinggi, Pak Mufid, Bu Tracy. Jadi kita mempersiapkan untuk UPR ini untuk menuju akreditasi internasional 2021. Kalau kita terakreditasi internasional, maka tidak perlu lagi kita mengurus akreditasi nasional. Dengan sendirinya kita masuk di peringkat akreditasi A di tingkat BANPITI, Badan Akreditasi Nasional. Oleh karena itu, ayo para sivitas akademika, para dosen, para tenaga pendidik, para mahasiswa, kita mempersiapkan diri di 2021
kita. Semoga kita sukses menuju akreditasi internasional. Nah, itu yang menjadi tujuan, dan segala perangkat sudah kita persiapkan. Mulai dari mempersiapkan kurikulum, mempersiapkan sarpras dan lain-lain. Nah, tahun ini Universitas Palangkaraya sudah mendapat dana hibah bersaing dari internasional, dana luar negeri, pembangunan gedung SBSN berlantai 7, dan Desember insya Allah sudah selesai, fungsional 2021, dan 2021 kita sudah memenangkan dana hibah bersaing, dana internasional dari loan sebesar 112 miliar. Insya Allah Bu Tresi, jangan khawatir, kalau ini 2021 saya mencanangkan UPR akan go internasional, bukan go universitas nasional. Jadi mari kita semua, saya yakin kita semua akan mampu. Yang penting kita bersama-sama membangun universitas ini, membawa SDM kita menjadi SDM yang unggul, bukan unggul di tingkat lokal, tapi kita juga unggul di tingkat internasional. Nah, Adikda Tajeri, Pak Haji Tajeri, lama tidak pernah ketemu. Hari ini kita dipertemukan, Tuhan Yang Maha Kuasa melalui dunia maya ini, media Zoom. Jadi prinsipnya kampus Merdeka ini bisa mahasiswa kita di perguruan tinggi lulus kurang dari 8 semester, Pak. 8 semester dengan metode kuliah, dengan cara metode kuliah Merdeka Belajar. Karena kita harus akui dia hanya kuliah di kelas hanya 5 semester, kemudian di luar dia 3 semester, dan itu kita akui SKS-nya. Jadi dari sana pada saat dia kuliah 3 semester di luar, dia sudah bisa menyusun proposal, bahkan menyusun laporan skripsinya. Nah, oleh karena itu juga efisiensi bagi pembiayaan pendidikan negara. Nah, kemudian tentang bagaimana sistem penerimaan mahasiswa saat ini, baik di Universitas Palangkaraya. Sistem penerimaannya kita ada 3 sistem penerimaan. Satu melewati jalur SNPTN, yang itu tidak melalui tes, tetapi melalui hasil data pangkalan data siswa dari sekolah, Dapodik. Nah, itu yang diambil PDSS, ya, PDS sekolah itu diambil dari sekolah-sekolah SMA itu melalui panitia nasional itu. Nah, itu undangan. Nah, itu berdasarkan prestasi siswa SMA mulai dari sejak kelas 1 SMA. Nah, itu diundang langsung masuk sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Itu jalur pertama. Universitas Palangkaraya kemarin mendapat kuota untuk undangan itu, jalur SNPTN itu berjumlah 1.100 undangan dari seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah, seluruh SMA. Nah, namun yang registrasi mungkin karena COVID, Pak Mupit, sekitar 850. Padahal itu ada blank itu 150 lebih, 200 lebih blank. Nah, mungkin karena COVID. Nah, kemudian tahap berikutnya jalur penerimaan sistem masuk bersama, seleksi bersama. Nah, itu melalui jalur tes. Itu panitia nasional juga menyelenggarakan. Nah, di sana harus dilakukan tes langsung. Jadi melalui tes UTBK, ujian tes masuk perguruan tinggi berbasis komputer. Jadi itu sudah kita laksanakan. Kemarin Universitas Palangkaraya mendaftarkan diri itu 10.000 lebih seluruh Indonesia. Padahal formasinya untuk Universitas Palangkaraya itu sekitar ya kurang dari 2.000. Itu seluruh Indonesia itu mengikuti. Kemudian saya memang meminta kebijakan kementerian sesuai dengan kesepakatan perguruan tinggi, ada penerimaan mandiri. Itu melalui konsorsium perguruan tinggi wilayah barat.
ada 34 perguruan tinggi. Kalau SBMPTN kemarin ada 78 perguruan tinggi. Nah, ini kesepakatan bersama untuk menerima mandiri. Nah, menerima mandiri ini juga untuk menampung yang tidak tertampung melalui jalur SNMPTN, melalui jalur SBMPTN. Nah, itu kita tampung, dan ini juga kewenangan kita agak lebih luas untuk memprioritaskan murid-murid atau anak-anak Kalimantan Tengah masuk di perguruan tinggi. Jadi semua online Pak Tajeri. Jadi caranya seperti apa mendaftar itu ada di web UPR. Ini kemarin untuk SBMPTN sudah selesai, dan tes periode kedua ini tanggal 25 sampai dengan 28. Kemudian kami sudah buka jalur mandiri Pak Tajeri tanggal 10 Juli kemarin. Silakan buka konten web UPR untuk mendaftar secara online. Nah, tentang pembayaran UKT, uang kuliah itu sebagai guru dan dosen juga. Nah, jadi dan pastinya Bu Tresi sangat memahami itu karena beliau sekarang sudah bersama-sama dengan kita juga Pak sebagai tenaga pendidik. Jadi pasti tantangan-tantangan tersebut beliau pasti juga melihatnya juga. Nah, yang kedua yaitu adalah menciptakan pemuda-pemudi, tidak hanya mungkin di pariwisata, karena pariwisata sekarang juga ada ekonomi kreatif. Jadi ini kita yang harus kreatif. Nah, Pak Rektor sudah pernah menyatakan kepada kami bahwa identitas itu tidak hanya nama, namun juga ada produk. Pak Rektor dengan kuat berbicara di internasional bahwa kami punya gambut yang terluas gitu ya Pak ya, sehingga kita punya namanya PIT Technopark. Inilah yang membuat beliau memiliki identitas. Jadi dengan kekuatan gambutnya itu kita bisa mengklaim bahwa kita inilah yang paling luar biasa dan paling memahami tentang gambut. Bukan teman-teman di Jawa yang tidak punya gambut tapi klaim gitu ya. Jadi justru inilah yang harus kita angkat, tidak hanya sekedar nama. Jadi UPR itu sekarang juga dikenal memiliki identitas sebagai tempatnya pakar gambut. Pusat Penelitian Gambut Internasional. Pusat Penelitian Gambut Internasional di dunia. Nah, ini yang kita angkat karena memang kita memiliki sumber daya tersebut. Jadi sumber daya tersebut harus diangkat menjadi sebuah produk. Nah, di mana namanya sebagai seorang pendidik yang kami hadapi juga bahwa kami paham adanya DNA lingkungan. Jadi ternyata DNA itu tidak hanya secara genetik, lingkungan juga terjadi. Jadi maksudnya seperti apa DNA lingkungan? Sebagai analogi, kalau kita mau menciptakan seorang masyarakat atau seorang individu Indonesia menjadi seorang pelari, tadi saya sudah sampaikan di awal. Tentunya kita harus belajar sama pelari. Tidaklah menjadi sebuah ketidakmungkinan ya. Mungkin sangat terjadi. Anak seorang pendeta bisa jadi penjahat karena pergaulannya salah. Demikian juga anak seorang penjahat atau kriminal bisa jadi ustadz. Tidak itu pasti bisa terjadi karena lingkunganlah yang mempengaruhi. Nah, di sini kami menganggap bahwa keteladanan harus memberikan contoh. Akan memberikan contoh. Kalau kita minta bahwa kita jadilah seperti Pak Rektor, Pak saya mau jadi rektor, ya dekat sama Pak Rektor, jangan dekat sama Pak RT. Karena kalau dekat sama Pak RT jadinya cuma Pak RT gitu Pak ya. Kalau dekat rektor, wah berarti tahu diberikan diberikan pencerahan. Learning from the best. Kalau kita mau jadi seseorang yang diibaratkan dan diidam-idamkan, ya mendekatlah kepada orang tersebut. Nah itu. Jadi kampus Merdeka tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor adalah salah satu caranya. Kalau kita mau menjadi seorang guru, berarti memang kita harus siap untuk bisa pergi 3 bulan, 4 bulan di tempat di sekolah. Jadi cintai pekerjaan tersebut, bukan mencintai pekerjaan PNS ya Pak Mohit ya. Jadi mencintai. Karena kalau kita tidak antusias, tidak mencintai, suka duka dalam sebuah pekerjaan itu pasti ada. Kalau kita tidak cinta, nah maka kita pasti akan meninggalkan gitu ya. Kalau kita tidak cinta pada seseorang pasti ditinggalkan. Maka kalau cinta meskipun jelek tetap tetap bersama terus. Nah gitu, karena naik turun gitu ya. Kadang-kadang kok cantik ya, kadang-kadang kok ganteng, tapi kadang-kadang kok jelek gitu ya. Tapi ya ini kalau sudah mencintai kita pasti akan berjalan terus.
Nah itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Bayu. Pendidikan itu harus tetap jalan dalam kondisi apapun juga. Pandemi COVID-19 bukan kondisi yang harus memaafkan kita tidak melakukan pelayanan pendidikan. Tetapi koreksi-koreksi itu harus kita lakukan sehingga pelayanan pendidikan tetap jalan, keamanan kesehatan kita juga tetap jalan. Itu untuk guru-guru. Yang kedua, masih juga untuk guru-guru dan kepala sekolah. Sekarang coba kembangkan diri keluar dari kotak hitam yang ada untuk lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik menguasai materi, tidak berada pada posisi melihat ketuntasan nilai-nilai dan sebagainya. Dan harapan saya juga kepada Pak Rektor, kepada Universitas Palangkaraya, mari kita sama-sama untuk bekerja memformat lulusan FKIP. Kalau memang sudah memilih FKIP dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya kalau mau jadi guru jadilah guru gitu loh, jangan jadi yang lain-lain gitu. Jadi guru yang baik, nanti PGRI juga ikut membantu untuk memformatnya. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih closing statement-nya untuk Pak Mufid. Saya beralih kepada Pak Rektor, closing statement-nya Pak untuk dunia pendidikan, terutama kampus Merdeka Belajar. Untuk dunia pendidikan, terutama untuk para guru dan seluruh masyarakat, komponen masyarakat. Sekarang ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Para guru dalam proses pembelajaran kepada murid, juga kepada dosen harus bekerja sama. Kalau dia guru di tingkat menengah sampai dengan tingkat, harus bekerja sama dengan orang tua. Karena itu harus sinergis. Karena apa? Guru mempersiapkan bahan ajar secara daring, kemudian orang tua juga harus fasilitasinya. Ya bagaimana kalau murid nggak punya laptop, nggak punya apa? Nah inilah harus kerjasama, dan kalau memang tidak ada ya cari jalan keluar bersama seperti apa. Nah kemudian ini kita harus betul-betul jangan mengingat masa lalu lagi. Sebelum pada awal kita Maret kemarin, ini masa depan betul-betul masa depan yang baru. Jadi kadang-kadang kita berpikir dulu baru berbuat. Sekarang prinsipnya berpikir langsung jalan. Kalau enggak kita akan tertinggal dengan teknologi informasi, teknologi komunikasi yang sangat begitu cepat dan jalannya per detik. Nah itu para guru harus tetap punya integritas, para guru harus semangat, karena engkaulah pilar-pilar dan pahlawan bangsa untuk menjadikan manusia Indonesia yang bermartabat, berintegritas, dan harapan bangsa ada pada generasi. Ini tanggung jawab guru, tanggung jawab dosen, tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor. Artinya sinergisitas itu tetap harus kita jalankan. Pak Bayu terakhir, closing statement-nya. Terima kasih. Makasih Pak Rektor dan juga Pak Kadis atas acara ini, Coffee Morning, yang memperkuat dan memberikan tambahan semangat bagi kami Pak. Karena kami ini, kita semua tenaga pendidik itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa Pak. Tapi moga-moga tidak dilupakan jasa-jasa yang lain gitu Pak ya. Nah jadi semoga kemitraan ini, kebersamaan kita sampai dengan saat ini dan sampai dengan yang akan datang itu terus terjalin dengan baik, sehingga kami para guru tetap bersemangat untuk menciptakan manusia Indonesia yang terpelajar. Saya berharap juga teman-teman di asosiasi yang tergabung dalam PGRI tetap semangat, karena saya akan dan kita semua akan selalu mengatakan hidup guru, hidup PGRI, dan solidaritas. Yes. Yes. Terima kasih Pak Bayu, closing statement-nya. Terima kasih Pak Mufid Sabtono yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Bayu dari PGRI Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dari Universitas Palangkaraya kami mengucapkan kepada seluruh peserta yang hadir, terima kasih untuk partisipasinya. Silakan diklik link yang diberikan panitia untuk sertifikat, dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bersemangat untuk membangun Kalimantan Tengah berkah dan Indonesia jaya.